Halo semua, selamat datang di channel Mr. Detektif. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi kesehatan aktris top China, yaitu Zhao Lusi, yang dikabarkan jatuh sakit akibat tekanan kerja yang terlalu besar hingga mengalami gangguan disosiatif. Pada tanggal 27 Desember 2024, foto Zhao Lusi menarik perhatian publik. Ia terlihat mengenakan topi baseball dan masker, dengan tubuh lemas duduk di atas kursi roda. Kejadian tersebut memicu diskusi hangat di dunia maya. Para penggemar merasa sangat khawatir dengan kondisi kesehatannya. Tidak lama setelah itu, akun media sosial Zhao Lusi diketahui terkunci dan tidak dapat diakses. Hal ini semakin memperbesar spekulasi dan kekhawatiran dari para penggemarnya. Belum selesai kehebohan tersebut, foto lain yang menunjukkan Zhao Lusi sedang dirawat di rumah sakit kembali mencuat. Wajahnya yang biasanya ceria tampak pucat dengan hidung terhubung ke tabung oksigen. Mata tampak kosong dan tubuhnya terlihat sangat lemah. Menurut kabar yang beredar, bahkan untuk mengangkat kepala guna mengikuti pemeriksaan dokter, Zhao Lusi membutuhkan bantuan orang lain. Topik mengenai kesehatannya langsung menduduki peringkat teratas pencarian internet dan menjadi perbincangan yang tak kunjung mereda. Kehidupan seorang selebritas seringkali terlihat penuh kebahagiaan di depan publik. Namun kesepian dan penderitaan di balik layar tampaknya menjadi bagian tak terhindarkan dari takdir mereka. Kasus Zhao Lusi yang harus duduk di kursi roda dan menggunakan tabung oksigen menjadi salah satu bukti nyata dari tekanan yang dialami oleh para selebritas. Kabar tentang Zhao Lusi yang jatuh sakit dan harus duduk di kursi roda serta menggunakan tabung oksigen semakin ramai diberitakan. Bahkan, muncul desas-desus bahwa dia pernah mengalami kekerasan di toilet. Isu ini terus diangkat oleh berbagai media dan menjadi perhatian banyak pihak. Banyak orang mengenal Zhao Lusi pertama kali karena penampilannya yang unik dan berbeda dari wajah standar influencer lainnya. Wajahnya yang bulat dengan pipi sedikit berisi memberikan kesan menggemaskan yang membuat orang mudah menyukainya. Lahir pada 9 November 1998 di Chengdu, Provinsi Sichuan, Zhao Lusi mengenyam pendidikan menengah di sekolah menengah afiliasi Universitas Jiaotong Barat Daya. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Mingdao di Taiwan dengan jurusan desain busana. Selama masa kuliah, Zhao Lusi sering memasak hidangan khas kampung halamannya untuk teman-teman. Bahkan, dia sempat membuka warung pangsit di area kuliner kampus dan menjadi populer dengan julukan Dewi Pangsit. Menurut informasi yang tersedia di internet, Zhao Lusi pernah mengikuti program pertukaran pelajar dan belajar di Los Angeles, Amerika Serikat. Sejak kecil, dia telah menunjukkan minat besar pada seni. Dengan dukungan orang tuanya, dia aktif mengikuti berbagai lomba seni dan beberapa kali meraih juara pertama dalam kompetisi musik sekolah. Pada masa sekolah menengah, serangkaian foto Zhao Lusi yang diunggah di media sosial menjadi viral karena wajahnya yang alami dan polos. Foto-foto tersebut bahkan digunakan banyak orang sebagai foto profil mereka. Popularitas ini menjadi pintu masuk Zhao Lusi ke dunia influencer dan kemudian membawanya untuk bertransformasi menjadi seorang aktris profesional. Meski tidak berlatar belakang pendidikan seni peran, bakat alami Zhao Lusi membuatnya diakui oleh para sutradara. Bahkan ada yang memuji bahwa dia memiliki bakat yang diberkahi langsung oleh Tuhan. Zhao Lusi memiliki kemampuan luar biasa dalam mengendalikan emosinya, termasuk menangis dengan sangat cepat dan alami. Sutradara Wong Jing bahkan memuji kemampuan aktingnya dan menyebutnya sebagai salah satu aktris muda terbaik saat ini. Perannya dalam drama Untouchable Lovers sebagai Ma Shueyun, meski tidak terlalu disukai, berhasil memikat penonton berkat penggambaran emosi yang kompleks dan mendalam. Kemampuan Zhao Lusi membuat penonton merasa benci namun sekaligus bersimpati pada karakter yang diperankannya. Di lokasi syuting, Zhao Lusi dikenal sebagai sosok yang ceria dan mampu menciptakan suasana menyenangkan. Aktor Wu Lei bahkan menyatakan bahwa dia belajar banyak darinya dan menganggapnya sebagai aktris yang berbakat. Sutradara juga memuji perhatian detail Zhao Lusi dalam berakting dan kemampuannya yang alami dalam mengontrol emosi. Salah satu peran yang paling mengesankan adalah sebagai Cheng Xiaoshang dalam drama Love Like the Galaxy, yang diperankannya dengan begitu hidup dan mendalam. Pada November 2016, Zhao Lusi menandatangani kontrak dengan agensi Yin Hekuyu
dan mulai tampil dalam acara variety show Mars Intelligence Bureau musim kedua. Tahun berikutnya, dia memulai debutnya di dunia akting dengan bermain dalam drama sejarah romantis Untouchable Lovers. Popularitasnya terus meningkat setelah membintangi drama Legend of Yunxi dan mencapai puncaknya pada 2020 dengan peran dalam drama The Romance of Tiger and Rose yang membuatnya mendapatkan banyak penggemar berkat karakter Chen Chengqian yang cerdas dan eksentrik. Kesuksesan Zhao Lusi terus berlanjut. Pada 2021, dia membintangi drama The Long Ballad dan dilanjutkan dengan Who Rules the World pada 2022. Tahun yang sama, drama populer lainnya Love Like the Galaxy juga tayang dan aktingnya mendapatkan banyak pujian. Zhao Lusi dinilai sebagai salah satu aktris muda terbaik generasi kelahiran 1995. Pada 2023, Zhao Lusi membintangi 3 drama sekaligus dan meraih penghargaan aktor terbaik pilihan Weibo 2023 pada 13 Januari 2024. Kemampuan komersialnya sangat kuat dengan lebih dari 29,14 juta pengikut di Weibo. Dikabarkan bahwa bayaran untuk satu kontrak iklan Zhao Lusi mencapai 2,6 miliar rupiah. Dan dalam setahun dia pernah mengambil 15 iklan serta endorsement. Zhao Lusi tidak hanya sukses dalam dunia akting, tetapi juga memiliki pendapatan besar dari berbagai kontrak iklan. Bahkan tanpa menghitung pendapatan dari dunia akting, hanya dari endorsement saja, dia telah menghasilkan lebih dari 223 miliar rupiah. Berkat dukungan besar dari pihak investor setelah memasuki dunia hiburan, Zhao Lusi dengan cepat mendapat peran utama dalam berbagai proyek. Ada 2 versi yang berkembang mengenai latar belakang keluarganya. Salah satu versi mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga kaya, dengan ayah seorang pengusaha dan ibu seorang ibu rumah tangga penuh waktu. Oleh karena itu, Zhao Lusi dianggap sebagai seorang putri kaya. Versi lain menyebutkan bahwa keluarganya berlatar belakang sederhana, dengan ayah yang bekerja sebagai pekerja biasa dan ibu yang bekerja di universitas, serta kondisi keuangan yang tidak begitu baik. Banyak yang berpendapat bahwa latar belakang sederhana itulah yang membentuk karakter Zhao Lusi yang ceria dan bersahaja, menjadi fondasi bagi kesuksesannya di kemudian hari. Dalam sebuah wawancara, Zhao Lusi mengklarifikasi bahwa sebelum debut, dia hanyalah seorang mahasiswa biasa, bukan anak orang kaya, dan ayahnya tidak pernah berinvestasi dalam drama apapun untuk mendukung karirnya. Bahkan sebelum menjadi aktris, dia tidak memiliki gambaran seperti apa dunia hiburan itu. Namun, menjadi seorang selebriti terkenal memang membawa banyak tantangan. Zhao Lusi harus menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga dan tidak bisa lagi mempertahankan kepolosan masa kecilnya. Tekanan besar dalam dunia hiburan mungkin menjadi alasan perubahan penampilannya. Dari wajah cabi yang dikenal di The Romance of Tiger and Rose, wajahnya perlahan menjadi lebih tirus dan tegas. Citra Zhao Lusi dalam iklan dan film yang semula terlihat ramah berubah menjadi sosok dingin dan berwibawa. Perubahan ini awalnya tidak mendapat banyak perhatian, tetapi belakangan dianggap sebagai tanda bahwa Zhao Lusi mungkin telah menghadapi masalah emosional yang berat dalam kehidupannya. Pada tahun 2023, Zhao Lusi terlibat dalam kontroversi setelah seorang pengguna internet menuduhnya melakukan perundungan di tempat kerja. Menghadapi reaksi publik yang kuat, Zhao Lusi memilih untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat pengguna yang terlibat. Pada 6 Desember 2023, terdakwa mempublikasikan salinan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Zhao Lusi kalah dalam sidang pertama. Namun, pada 6 April 2024, pengacara Zhao Lusi merilis keputusan pengadilan tingkat kedua. Dalam sidang tersebut, pengadilan menemukan bahwa pada 27 Februari 2023, akun Weibo dengan nama Bai Laoshi telah menyebarkan informasi palsu mengenai Zhao Lusi yang merusak reputasinya. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nama baik Zhao Lusi, sehingga terdakwa diwajibkan untuk meminta maaf secara terbuka di Weibo dan membayar biaya hukum Zhao Lusi. Setelah memenangkan gugatan tersebut, Zhao Lusi kembali ke dunia hiburan dengan membintangi film Cloudside Grocery Store dan drama televisi.
Beaded Curtain. Berkat aktingnya yang mengesankan, ia meraih penghargaan aktor teladan muda dalam Weibo World Conference tahun 2024. Bagi publik, perjalanan Zhao Lusi menjadi inspirasi. Dari seorang gadis biasa yang penuh impian, hingga menjadi bintang papan atas di industri hiburan. Namun, ketika karirnya tampak semakin bersinar, nasib berkata lain. Pada Desember 2024, Zhao Lusi dilaporkan dilarikan ke ruang gawat darurat dengan menggunakan kursi roda. Pada 27 Desember, agensinya mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa Zhao Lusi mendadak mengalami kondisi kesehatan yang buruk dan segera dilarikan ke rumah sakit. Saat ini, ia tengah menjalani perawatan dan istirahat. Agensi Zhao Lusi menegaskan bahwa kesehatan menjadi prioritas utama dan semua kegiatan kerja Zhao Lusi untuk sementara dihentikan. Foto-fotonya yang tengah sakit menjadi viral, membuat publik menyadari bahwa bintang yang selalu tampil ceria di depan kamera juga harus menghadapi tantangan kesehatan di balik layar. Selalu tampil ceria di depan kamera dan tersenyum kepada para penggemarnya, ternyata kehidupan nyata Zhao Lusi tidak seindah yang terlihat. Pada 28 Desember, sahabat dekatnya Wei Xiao muncul untuk memberikan kabar bahwa Zhao Lusi telah mengalami kondisi kesehatan yang serius. Dia didiagnosis menderita afasia yang menyebabkan kesulitan berbicara dan gangguan mobilitas. Wei Xiao mengungkapkan bahwa gejala tersebut sebenarnya telah mulai muncul sejak 9 November, dan pada 18 Desember Zhao Lusi didiagnosis resmi mengalami afasia. Selama beberapa waktu, ia tidak mampu berbicara sama sekali dan baru perlahan bisa berbicara serta mulai menjalani latihan pemulihan untuk bisa berdiri kembali. Pada 31 Desember, klub penggemar nasional Zhao Lusi di Weibo mempublikasikan pernyataan panjang mengenai kondisi kesehatannya. Mereka menyebutkan bahwa pada 14 Desember 2024, Zhao Lusi mengalami gangguan kesehatan saat syuting dan harus menggunakan oksigen tambahan. Meskipun dalam kondisi lemah, ia tetap dipaksa menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan setelah meminta izin untuk beristirahat dari 15 hingga 17 Desember, permohonannya ditolak dan ia tetap dijadwalkan untuk syuting. Pada 18 Desember, Zhao Lusi tiba-tiba pingsan di lokasi syuting akibat penyakitnya yang semakin parah. Hingga kini, pihak produksi belum memberikan pernyataan atau bentuk empati terhadap kondisi Zhao Lusi. Klub penggemarnya juga menyoroti bahwa perusahaan manajemen yang menaungi Zhao Lusi adalah salah satu pihak produksi dari proyek tersebut. Namun mereka bersikap acuh terhadap perlakuan tidak manusiawi yang dialami artis tersebut. Pada hari yang sama, dengan izin dari Zhao Lusi, seorang sahabatnya mempublikasikan bahwa 5 tahun sebelumnya, Zhao Lusi pernah mengalami penghinaan verbal dari seorang pimpinan perusahaan. Fakta ini semakin membuka mata publik tentang berbagai tekanan dan tantangan yang dihadapi Zhao Lusi di balik layar kehidupannya sebagai bintang besar. Sahabat Zhao Lusi mengungkap bahwa artis tersebut tidak hanya mengalami pelecehan verbal, tapi juga tindakan kekerasan fisik dan manipulasi emosional. Pada April 2019, saat Zhao Lusi berada di Beijing untuk mengikuti audisi, ia sempat tinggal di rumah sahabatnya. Suatu malam, sahabatnya menemukan Zhao Lusi meringkuk di sofa ruang tamu dengan wajah penuh ketakutan dan kesedihan. Saat ditanya apa yang terjadi, Zhao Lusi hanya bisa menjawab dengan lirih, "Aku tidak tahu kenapa mereka memukulku. Aku sangat takut," sambil menangis tanpa henti. Zhao Lusi menceritakan bahwa setelah gagal dalam audisi, pihak perusahaan memanggilnya ke toilet untuk memarahinya selama 2 jam hingga pukul 2 pagi. Mereka tidak hanya menghina kemampuan Zhao Lusi, tetapi juga mengejek penampilannya dengan mengatakan bahwa ia gemuk dan tidak sebagus artis lain. Ketika hendak meninggalkan tempat tersebut, pelaku tiba-tiba keluar lagi, menarik rambut Zhao Lusi, dan memukul serta memakinya. Sahabatnya mengaku terkejut mendengar cerita itu. Meski diperlakukan demikian, Zhao Lusi tidak berani melawan karena kontraknya dengan perusahaan belum berakhir. Ia khawatir jika mengakhiri kontrak lebih awal, orang tuanya harus membayar denda besar. Yang membuatnya semakin marah adalah keesokan harinya, bos perusahaan hanya berkata, "Maaf, saya mabuk tadi malam," tanpa menunjukkan penyesalan yang tulus.
Lebih buruk lagi, bos tersebut justru menelepon ibu Zhao Lusi dan menuduh bahwa Zhao Lusi tidak patuh. Sahabatnya menyampaikan bahwa pelaku kekerasan itu tidak pernah memberikan permintaan maaf kepada Zhao Lusi. Ia mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang bos bisa memperlakukan seorang gadis berusia 21 tahun seperti itu hanya karena dia tidak punya latar belakang yang kuat? Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Ia juga mengungkapkan bahwa saat kejadian, 5 orang harus menahan bos tersebut, sementara manajer memeluk Zhao Lusi yang ketakutan. 2 artis lainnya juga mengetahui kejadian ini, tetapi tidak ada tindakan nyata yang diambil untuk memberikan keadilan bagi Zhao Lusi. Sahabat Zhao Lusi mengungkap bahwa setelah insiden tersebut, Zhao Lusi mengalami gangguan tidur selama beberapa hari. Bahkan bertahun-tahun kemudian, ia masih terbangun dari mimpi buruk yang mengingatkannya pada kejadian itu. Sahabatnya yakin bahwa tekanan emosional yang tidak teratasi selama ini mulai mempengaruhi kondisi fisik Zhao Lusi. Pada 31 Desember 2024, sahabat Zhao Lusi, Zhu Rui, membuat pernyataan yang menegaskan bahwa pelaku perundungan adalah mantan bos perusahaan Zhao Lusi, bukan bosnya yang sekarang. Zhu Rui juga menegaskan bahwa hubungan Zhao Lusi dengan bos saat ini sangat baik. Namun, kabar tersebut memicu kemarahan netizen yang menuntut permintaan maaf dari mantan bos perusahaan tersebut. Pada 1 Januari 2025, perusahaan Jinhae Kuyu mengeluarkan pernyataan yang awalnya dianggap tidak memuaskan publik. Setelah menuai kritik tajam, mereka kembali mengeluarkan klarifikasi bahwa tidak ada perselisihan antara perusahaan dan Zhao Lusi, serta mereka berkomitmen untuk mendukung kesehatannya. Perusahaan juga menyatakan kesediaan mereka menerima kritik dan melakukan introspeksi. Di hari yang sama, mantan bos Jinhae Kuyu, Li Wei, membantah pernah melakukan kekerasan terhadap Zhao Lusi. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Zhao Lusi baik-baik saja dan merasa bangga dengan pencapaiannya saat ini. Namun, pernyataannya justru menambah kebingungan publik, membuat peristiwa tersebut berubah menjadi kasus Rashomon yang penuh kontradiksi. Publik pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dialami Zhao Lusi selama bertahun-tahun hingga menjadi seperti sekarang. Apakah ia benar-benar menjadi korban perundungan di tempat kerja? Ataukah ini hanya strategi dunia hiburan untuk menarik simpati publik? Pada hari yang sama, Zhao Lusi mengunggah foto terbaru di Douyin, menandai awal tahun baru dengan harapan dan kebahagiaan baru. Zhao Lusi berbagi kabar mengenai proses pemulihannya setelah sakit. Dalam unggahannya di media sosial, ia membagikan 57 video yang merefleksikan perjalanan hidupnya sepanjang tahun 2024. Bagian pertama dari video tersebut memperlihatkan Zhao Lusi yang sehat dan aktif bekerja di berbagai lokasi. Namun, di bagian kedua, suasana berubah drastis menjadi potret dirinya di rumah sakit, menggunakan kursi roda, dengan kesulitan berjalan bahkan membutuhkan bantuan teman-temannya untuk berbaring di tempat tidur. Sahabat dekatnya, Wei Xiao, juga mengunggah video yang memperlihatkan keadaan Zhao Lusi saat ini. Dalam video tersebut, Zhao Lusi terlihat memegang garpu dan belajar makan layaknya seorang anak kecil. Ia tampak kesulitan mengunyah dan menelan, yang membuat para penggemarnya merasa iba. Setelah video itu dipublikasikan, kritik keras kembali muncul terhadap tim produksi dan manajemen yang dinilai telah mengeksploitasi Zhao Lusi secara berlebihan. Pada sore 1 Januari, Zhao Lusi membuka kembali akun Weibo-nya dan merilis pernyataan panjang tentang kondisinya. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, ia mengalami berbagai penyakit serius seperti pneumonia, emfisema, pityriasis rosea, dan urtikaria. Tidurnya terganggu oleh keringat berlebih dan sering terbangun dengan rasa panik. Lebih parah lagi, ia didiagnosis menderita gangguan pendengaran neurologis. Selain itu, beberapa musibah keluarga yang beruntun membuat kondisi mentalnya semakin terpuruk. Zhao Lusi juga membagikan bahwa sejak 2019 ia telah merasakan gejala depresi, tetapi pihak manajemen tidak menganggap hal tersebut serius. Mereka hanya menyuruhnya untuk tidak mempermasalahkan hal kecil dan bersikap lebih santai. Merasa dirinya terlalu sensitif, Zhao Lusi pun mengabaikan masalah kesehatan mentalnya. Namun, pada 2021, gejalanya memburuk dengan sensasi aneh,
seperti ada serangga yang merayap di tubuhnya, dan sensasi seperti ditusuk jarum, yang semula ia kira sebagai alergi. Meskipun telah mencoba berbagai pengobatan fisik, kondisi emosionalnya tidak membaik. Akhirnya, ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikolog dan mulai menjalani terapi untuk mengatasi ketegangan emosionalnya. Namun, pada 2023, kesehatan fisiknya semakin memburuk dengan berbagai penyakit yang menyerangnya. Unggahan ini menggambarkan perjalanan panjang Zhao Lusi dalam menghadapi tekanan fisik dan mental yang berat serta harapan agar ia dapat pulih sepenuhnya di masa depan. Zhao Lusi harus menghadapi berbagai kabar buruk dalam waktu yang singkat, termasuk meninggalnya anggota keluarga dan diagnosa kanker yang mengejutkan. Meskipun mengalami tekanan fisik dan mental yang berat, Zhao tetap mengabaikan masalah kesehatan mentalnya. Pada tahun 2024, gejala fisik yang parah mulai muncul, seperti sering mual, pusing, nyeri sendi, dan sakit leher. Saat itu, karena sedang dalam fase alergi, ia mengira gejala tersebut hanya efek samping obat target alergi yang ia konsumsi. Sayangnya, kondisi tubuhnya semakin memburuk. Zhao juga mengenang pengalaman masa kecilnya yang penuh tekanan. Ia kerap dianggap sebagai vas bunga kosong yang tak berharga dan pernah dipukul saat mengikuti les di luar sekolah. Karena merasa bahwa semua kesalahan ada pada dirinya, Zhao tidak berani memberitahu orang tuanya. Bahkan ketika dewasa, ia tetap menyalahkan diri sendiri saat gagal dalam audisi dan memilih untuk menghindar tanpa melawan. Kebiasaan menangani masalah sendiri tanpa meminta bantuan membuat Zhao merasa terbebani. Namun, karya-karyanya yang mulai mendapat pengakuan memberikan keberanian padanya untuk berdiri teguh dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang kelam. Zhao juga menyatakan bahwa meski selama ini ia selalu berusaha tidak membiarkan penyakitnya memengaruhi pekerjaan, ia menyadari bahwa tidak seharusnya menanggung semuanya sendirian. Melalui refleksinya, Zhao menyampaikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk keluar dari situasi yang penuh penderitaan dan kelelahan. Ia menekankan bahwa jika seseorang terus dibungkam tanpa bantuan, pelaku kekerasan hanya akan semakin menjadi-jadi. Dengan membuka luka lamanya, Zhao ingin menunjukkan bahwa ia bukanlah seseorang yang lemah atau tidak bersyukur. Menurutnya, hanya dokter yang berhak menilai tingkat keparahan kondisi seseorang dan menentukan apakah sesuatu dapat menjadi penyebab penyakit. Zhao berharap perjalanan hidupnya ini bisa menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik, serta keberanian untuk menghadapi masa-masa sulit tanpa merasa malu meminta bantuan. Zhao Lusi mengungkapkan bahwa sebelumnya ia tidak pernah membicarakan kondisi penyakitnya karena tidak ingin penyakit tersebut menjadi bahan spekulasi atau dianggap sebagai ajang promosi diri. Namun, situasinya kini membuatnya merasa perlu berbagi agar lebih banyak orang memahami bahwa depresi bukan sekadar suasana hati yang buruk, tetapi merupakan penyakit yang nyata. Menurut Zhao, depresi bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan berbicara atau berpikir positif. Ia juga menekankan bahwa penderita depresi tidak perlu memaksakan diri untuk dipahami oleh orang lain, karena hal itu hanya akan membuat mereka terjebak dalam perdebatan dan pusaran emosi yang sulit dihindari. Zhao mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya kesadaran akan kesehatan mental dan memberikan perhatian pada terapi psikologis. Ia menganggap proses pengobatan sebagai waktu istimewa untuk membangun kembali diri yang lebih kuat, menggantikan konflik batin yang sebelumnya membebaninya. Zhao Lusi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang peduli dan mengatakan bahwa cinta telah memberinya kehidupan yang baru. Namun, banyak orang berpendapat bahwa Zhao kemungkinan menderita gangguan kecemasan dan dissociative disorder yang menyebabkan gangguan fisik seperti kehilangan suara dan kesulitan berjalan. Penggemar bahkan mengingat bahwa saat baru debut pada 2019, ia kerap menemui kegagalan dalam audisi, yang sebenarnya lumrah bagi seorang pendatang baru. Sayangnya, ia harus mengalami kekerasan dan penghinaan dari manajemen karena hal tersebut. Pada 2021, kondisi Zhao semakin memburuk, dan pada 2023 berbagai gejalanya mencapai puncaknya. Meski demikian, berkat popularitas serial Hidden Love, ia mendapat banyak pujian sehingga memilih tidak mencari pengobatan.
Namun pada 2024, serial The Story of Pearl Girl mendapatkan kritik, dan di berbagai acara red carpet, netizen bersikap keras padanya. Mereka menuduhnya melakukan operasi plastik, mengomentari berat badannya, hingga mencela riasan wajahnya yang dianggap buruk. Karena tekanan dari staf kerja serta tuntutannya sendiri yang tinggi, Zhao akhirnya memutuskan untuk melakukan diet dan menjaga bentuk tubuhnya. Kabarnya, Zhao Lusi berhasil menurunkan berat badan dari sekitar 40-45 kg menjadi hanya sekitar 30 kg, membuatnya terlihat sangat kurus. Menurut fan klub Zhao, selama setahun terakhir, dia tidak memiliki manajer yang membantu mengatur pekerjaannya, sehingga banyak hal harus dia tangani sendiri. Selain syuting, Zhao juga harus mempromosikan drama yang dibintanginya, bahkan sering bekerja hingga larut malam, meski sedang demam atau sakit. Pekerjaan yang terus-menerus tanpa istirahat membuat tubuhnya berada di bawah tekanan besar. Proses diet ekstrem yang menyebabkan kekurangan nutrisi turut memperburuk kondisi mentalnya yang sebelumnya sudah memiliki kecenderungan depresi. Akibatnya, penyakitnya memburuk secara drastis. Beruntung, dengan dukungan dari para penggemar, Zhao akhirnya berani mengungkapkan rasa tidak puas yang selama ini dia pendam. Pada tanggal 1 Januari, meski masih dalam kondisi sakit, Zhao tetap mengingat para penggemarnya. Dia mengumumkan bahwa acara tatap muka yang dijadwalkan pada 5 Januari akan ditunda dan berjanji untuk mengganti kerugian penggemar, seperti tiket pesawat dan biaya hotel. Zhao juga dijadwalkan hadir pada sebuah acara tahun baru Imlek di Chengdu pada 25 Januari, yang menjadi penampilan publik pertamanya setelah sakit. Seorang perwakilan brand yang bekerja sama dengan Zhao mengatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan acara diambil dengan pertimbangan matang dari kedua belah pihak. Namun, sejumlah netizen berspekulasi bahwa Zhao dipaksa kembali bekerja oleh perusahaan demi menghasilkan uang. Pada tanggal 2 Januari muncul kabar bahwa studio Zhao Lusi di Shanghai telah resmi dibubarkan. Meski baru pulih, Zhao dikabarkan harus kembali ke lokasi syuting, karena jika tidak dia akan dianggap melanggar kontrak dan harus membayar denda. Pada dini hari tanggal 21 Januari 2025, Zhao Lusi memperbarui akun Weibo-nya dengan membagikan 9 foto dalam satu unggahan. Dalam foto-foto tersebut, Zhao terlihat mengenakan pakaian santai sederhana, ditemani anjing peliharaannya saat berjalan-jalan. Tanpa riasan, dia juga terlihat bermain bersama kucing dan anjing di rumahnya. Zhao menyertai unggahan tersebut dengan keterangan perlahan-lahan serta ikon matahari. Lokasi IP menunjukkan bahwa dia berada di Sichuan, membuat para penggemar berspekulasi bahwa Zhao telah kembali ke kampung halamannya untuk beristirahat dan mendapatkan perawatan dari orang tuanya. Dalam foto yang dibagikan, Zhao masih tampak kurus dengan wajah yang pucat. Berat badannya belum banyak pulih meskipun sudah beristirahat selama sebulan. Namun, setidaknya dia sudah dapat berjalan dengan stabil, berbeda dari kondisinya sebelumnya ketika sakit parah, di mana dia bahkan tidak mampu berjalan atau berbicara, serta tidak bisa memegang sumpit dengan stabil. Salah satu foto menunjukkan pemandangan dari jendela rumahnya yang dikelilingi gunung dan danau, dengan suasana sepi tanpa banyak rumah di sekitarnya. Zhao bisa berjalan-jalan tanpa perlu memakai masker. Foto-foto tersebut juga diunggah ke akun Instagram Zhao dan dalam waktu setengah hari telah mendapatkan jutaan likes. Banyak orang memuji pengaruh Zhao yang kuat di pasar internasional dan menyebutnya sebagai artis wanita dengan ekspansi tercepat ke luar negeri. Para penggemar di berbagai negara pun menyampaikan harapan agar Zhao dapat kembali berkarya dengan gemilang setelah pulih dari sakit. Namun, tidak semua komentar bernada positif. Ada beberapa netizen yang mempertanyakan niat Zhao, menuduhnya berusaha meraih simpati dengan menunjukkan kondisi yang menyedihkan. Mereka menduga Zhao ingin memperbesar konflik dengan perusahaannya, mengarahkan opini publik ke isu perundungan di tempat kerja dan eksploitasi oleh kapitalis. Beberapa bahkan berpendapat bahwa semua ini hanyalah skenario drama yang dimainkan sejak awal untuk mencapai tujuan mengakhiri kontrak dengan perusahaannya. Dikabarkan bahwa sejak awal kontrak Zhao Lusi telah direncanakan sebagai kerjasama selama 10 tahun. Saat ini kontraknya tersisa kurang dari 2 tahun. Jika Zhao Lusi ingin memutus kontrak secara paksa,
dia kemungkinan besar harus membayar denda pelanggaran kontrak sebesar miliar yuan. Jika tidak membayar, dia akan menghadapi masa pembekuan selama 2 tahun, di mana dia tidak dapat tampil di dunia hiburan hingga berusia sekitar 28 atau 29 tahun. Pada saat itu, posisinya mungkin sudah terancam oleh persaingan dengan banyak pendatang baru, mengingat dunia hiburan selalu lebih memperhatikan wajah-wajah baru. Selain itu, beberapa orang dalam industri hiburan secara langsung mengkritik Zhao. Mereka berpendapat bahwa jika dia benar-benar mengalami perundungan, seharusnya dia melaporkan kasus tersebut kepada polisi dan membawa perusahaan ke pengadilan, bukan malah memanfaatkan ruang publik untuk mencari simpati. Kecurigaan terhadap Zhao muncul karena berbagai rumor yang beredar, seperti dugaan bahwa dia pernah menyuruh asistennya berlutut untuk memakaikan sepatu dan kaus kaki, meludahkan permen karet di tangan asistennya, hingga memakirkan kerjanya di lokasi syuting. Perilaku-perilaku tersebut dinilai telah merusak citra Zhao di mata publik. Lebih lanjut, ada pihak yang mengatakan bahwa setiap kali Zhao memiliki drama baru yang tayang atau ingin meningkatkan popularitasnya, dia seringkali secara tidak sengaja memberikan tanda suka di media sosial untuk memicu pembicaraan dan perhatian publik. Oleh karena itu, ketika Zhao kali ini muncul sebagai korban di hadapan publik, sebagian orang tidak mudah mempercayainya. Fenomena ini menunjukkan bahwa popularitas adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, popularitas dapat dengan cepat memberikan perhatian besar kepada seorang bintang. Namun di sisi lain, juga dapat membuat mereka terjebak dalam pusaran opini publik yang negatif. Demikianlah cerita hari ini. Jika Anda menyukai channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.